Sebelum kita memasuki ke materi, kita harus mengetahui mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia juga memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu butuh berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pun, manusia tidak lepas dari saling berinteraksi, karena tidak mungkin rasanya seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa campur tangan orang lain. Karena berbagai alasan itulah, maka manusia disebut makhluk sosial. Apa artinya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, ada dorongan untuk berinteraksi, yang kedua, manusia tunduk pada aturan norma sosial, yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain, dan yang keempat, potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Nah, jadi sikap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yuk kita simak. Baik, yang pertama ada gotong royong. Gotong royong adalah salah satu contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kegiatan gotong royong, manusia akan saling membutuhkan, sehingga akan saling membantu. Gotong royong juga akan meningkatkan solidaritas antar sesama. 2. Mentaati peraturan. Sikap atau bentuk ketaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarlah yang menjadi contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap menaati peraturan atau tata tertib ini adalah sebuah kesadaran bahwa manusia tidak hidup hanya sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan manusia lain. Ketiga, memiliki rasa empati dan simpati. Seorang manusia akan merasakan sebuah iba atau perasaan sedih ketika seseorang mendapati sebuah kesusahan ataupun masalah. Hal itu timbul alami dari naluri manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 4. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, yaitu hak dan tanggung jawab antar masyarakat. Contohnya, seperti menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan jaga malam atau ronda. Melalui hal-hal kecil tersebut, maka ketertiban dan keamanan lingkungan akan terjaga, sehingga keadaan lingkungan juga akan lebih aman dan nyaman. 5. Bersosialisasi dengan lingkungan. Seseorang yang pandai bersosialisasi dengan lingkungannya berarti ia mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini akan membuat hubungan menjadi baik dan mempererat tali silaturahmi ke depannya, sehingga kehidupan bermasyarakat terjalin dengan baik. 6. Saling menghormati. Jika kita menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati kita juga. Selain itu, manfaat lain dari saling menghormati adalah hidup akan terasa lebih tenang dan lebih terhindar dari konflik. 7. Saling memberikan semangat dan motivasi. Salah satu contoh yang bisa dilakukan manusia ketika mendapati seseorang membutuhkan bantuan adalah dengan memberinya semangat atau motivasi. Semangat atau motivasi adalah sebuah hal besar. Melalui itu, seseorang yang sedang menghadapi masalahnya dapat merasa dikuatkan untuk bangkit kembali. Dan yang kedelapan, mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan umum harus didahulukan dibanding kepentingan individu. Hal ini adalah salah satu syarat supaya kelompok sosial terbentuk. Baiklah, itu saja materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, see you.